Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suminar dari kelas 12 MIPA 2 akan menyampaikan beberapa produk kimia yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun produk kimia yang berperan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu pupuk NPK, garam, cuka, pemutih, dan sabun krim. NPK Mutiara 1616. Pupuk ini memiliki butiran granulар dan warnanya biru pudar. Biasanya dikemas dalam kemasan plastik. Pupuk NPK Mutiara 1616 mengandung 5 unsur hara, yakni 16% nitrogen, 16% fosforus pentaoksida, 16% kalium oksida, 0,5% magnesium oksida, dan 6% kalsium oksida. Pupuk NPK Mutiara 1616 adalah pupuk yang paling sering ditemukan di kalangan perkebunan, palawija, dan pengoleksi tanaman hias. Pupuk ini memiliki manfaat yang baik untuk pertumbuhan tanaman dengan cepat. Natrium klorida, dikenal juga dengan garam dapur atau halit, adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl, mewakili perbandingan 1:1 ion natrium dan ion klorida. Dengan massa molar masing-masing 22,99 gram per mol untuk natrium dan 35,45 gram per mol untuk klorida. 100 gram natrium klorida mengandung 39,34 gram natrium dan 60,66 gram klorida. Sebagai komponen utama pada garam dapur, natrium klorida sering digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan. Cuka adalah larutan yang utamanya mengandung 3 asam asetat, CH3COOH, dan air. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Cuka saat ini sering digunakan sebagai bahan tambahan memasak. Asam asetat, asam etanoat, atau asam cuka adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam karboksilat. Asam cuka memiliki rumus empiris, yaitu C2H4O2. Rumus ini seringkali ditulis dalam bentuk rantai karbon CH3COOH, CH3COOH atau CH3CO2H. Asam asetat pekat disebut asam asetat glasial, adalah cairan higrotropis tak berwarna. Yang dimaksud tidak berwarna ialah bening seperti ini dan memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius. Terlihat di sini asam asetatnya ada 25% dan sisanya adalah 75% air. Asam asetat berasa asam dan berbau menyengat. Pemutih. Bahan pemutih adalah salah satu bahan kimia yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk memutihkan pakaian. Pemutih mengandung zat aktif natrium hipoklorit atau sodium hipoklorit. Adalah senyawa kimia dengan rumus NaOCl. Terdiri dari ion natrium dan ion hipoklorit. Untuk pemakaian rumah tangga, pemutih baju biasanya mengandung 5% natrium hipoklorit. Untuk keperluan industri digunakan pemutih terkonsentrasi tinggi 10-15% natrium hipoklorit. Natrium hipoklorit dalam keadaan murni bersifat sangat basa. pH-nya bisa sekitar 13 dan bersifat korosif sehingga dapat
menyebabkan iritasi dengan rasa terbakar kulit jika terkena cairan ini. Selain itu, bila terhirup atau terkena pemutih dapat merusak paru-paru disertai migrain, mual, dan muntah-muntah. Pemutih ini digunakan untuk memutihkan kain, sehingga untuk kain yang berwarna akan cepat pudar dan warna cerahnya menjadi kusam. Pemutih tidak dapat langsung diurai dan dibuang sembarangan begitu saja, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama dalam air, sehingga pemakaiannya harus disesuaikan. Sabun krim. Kandungan utama penyusun sabun ialah asam lemak dan alkali. Asam lemak merupakan monokarboksilat berantai panjang yang berbeda-beda, tetapi bukan siklik atau bercabang. Pada umumnya, monokarboksilat yang ditemukan di alam tidak bercabang dan memiliki jumlah atom genap. Sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun, diantaranya sabun ini bersifat basa. Garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. Yang kedua, sabun menghasilkan buih atau busa. Jika sabun dilarutkan dalam air dan diaduk, maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini tidak akan terjadi pada air sadah atau air yang mengandung garam. Dalam hal ini, sabun dapat menghasilkan buih setelah garam, magnesium, atau kalsium dalam air mengendap. Yang ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun atau garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar. Saat mencuci, sabun berperan sebagai emulsifier sehingga sabun dikatakan dapat membersihkan lemak dan kotoran. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3, CH2 16 kali yang bertindak sebagai ekor, bersifat hidrofobik atau tidak suka air, dan larut dalam zat organik. Sedangkan COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrolipik, yaitu suka air dan larut dalam air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.